Pengertian otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan menggantikan tugas dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Pengertian OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Pengertian OJK secara penuh baru dijalankan pada akhir tahun 2013 ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK. Sebelumnya, sejak tahun 2000 setelah dimulai perjalanan OJK secara bertahap satu demi satu sampai pada tahun 2013 resmi berjalan sepenuhnya dengan fungsi dan tugas sepenuhnya pula. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara keberlanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Fungsi OJK secara penuh baru dijalankan pada akhir tahun 2013 ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK. Sebelumnya sejak tahun 2013 telah dimulai bertahap satu demi satu sampai 2013 resmi dan sepenuhnya fungsi dan tugas penuh pula. Tugas Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan tugas-tugas tersebut, OJK juga memiliki beberapa wewenang dalam pencapaian tujuan, yaitu mempunyai menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, serta hal lainnya berkaitan dengan industri jasa keuangan. Dengan peran yang begitu penting pada sektor industri jasa keuangan ini, tentunya OJK menanggung beban berat dalam mencapai tujuan dan berkembangnya sistem keuangan negara. Struktur Dewan Komisioner. Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggota 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Struktur Dewan Komisioner OJK terdiri dari ketua dan anggota dewan yang bertanggung jawab atas kebijakan, peraturan, dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab spesifik termasuk pengawasan
pengawasan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank. Ketua dan anggota dewan biasanya memiliki latar belakang dan keahlian. Pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. OJK dapat memberi tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh konsumen dan masyarakat. OJK melakukan layanan pemberian informasi melalui surat elektronik atau email, laman atau website OJK, telepon, tahap muka, dan atau media lain yang dikelola secara resmi. Hubungan lembaga OJK. Hubungan lembaga OJK. Sejarah berdirinya OJK juga mempertimbangkan hubungan lembaga dengan lembaga negara lainnya. Otoritas jasa keuangan perlu memiliki hubungan kelembagaan dengan beberapa lembaga negara lainnya selayaknya Bank Indonesia, BI, lembaga penjamin simpanan LPS, hingga Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan pada hubungan kelembagaan OJK ini merupakan untuk menjaga serta menjaga kestabilan pada sektor keuangan. Mengutip pada laman OJK berikut beberapa hubungan lembaga OJK. Yang pertama, hubungan OJK dengan BI sesuai yang ditulis pada pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011. Dalam menjalankan tugas OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan dalam pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut meliputi kewajiban dalam pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan, kebijakan pendapat dana dari luar negeri, sistem informasi perbankan, serta penerima dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. 2. Hubungan OJK dengan LPS sesuai aturan yang ditulis pada pasal 41 UU nomor 21 tahun 2011. OJK menjabarkan kepada LPS terkait pada bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. LPS juga bisa menjalani pemeriksaan serta pengecekan terhadap bank dengan fungsi, tugas, juga kewenangan yang berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. 3. Hubungan OJK dengan Ditjen Pajak. Sedangkan dalam bentuk hubungan lembaga OJK bersama Ditjen Pajak adalah mengaplikasi sebuah AEO, Automatic Exchange of Information. Kerjasama yang dijalani antara OJK dengan Ditjen Pajak memiliki tujuan untuk mengaplikasi sebuah pertukaran data secara otomatis dalam mengetahui data para warga negara Indonesia yang menjadi nasabah di lembaga jasa keuangan di luar negeri. Forum Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi kerjasama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Forum ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi resiko atau dampak sistemik yang menyelesaikannya, menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif. Dibentuk pada tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan keputusan Lembaga Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan.
4 fungsi pokok Forum Stabilitas Sistem Keuangan, yakni menunjang pelaksanakan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah mengendarai sistem, melakukan koordinasi dan tukar-menukar informasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undang dan ketentuan bidang perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Membahas sebagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistematik berdasarkan informasi dan otoritas pengawasan lembaga keuangan, berkoordinasi pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu dan sektor keuangan untuk memudahkan pelaksanaan keempat fungsi di atas. Forum Stabilitas Sistem Keuangan dikelompokkan dalam 3 jenjang, yang ini forum pengarahan bertugas memberikan arahan kepada forum pelaksanaan mengenai pokok. Forum pengarahan terdiri dari 7 anggota, yakni 3 anggota setingkat Direktur Jenderal Dirjen Departemen Keuangan, 3 orang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan 1 kepala eksekutif LPS. Forum pelaksana bertugas melaksanakan fungsi pokok sesuai arahan dari forum pengarahan terdiri dari 14 anggota, yakni 6 anggota Direktur Departemen Keuangan, 6 anggota Direktur Bank Indonesia, dan 2 orang Direktur LPS. Tim kerja berfungsi menunjang kelancaran tugas forum pengarahan dan forum pelaksanaan. Perkontak pejabat-pejabat dari Departemen Keuangan, BI, dan LPS yang dibentuk berdasarkan usulan masing-masing lembaga dan keputusan forum pengarah. Asas-asas OJK. Yang pertama, asas independensi. Maksudnya adalah ketika semua kesepakatan yang dipilih tidak dengan campur tangan juga investasi dari pihak lain. Namun keputusan yang telah diambil tersebut tetap berlandasan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun. 2. Asas kepastian hukum. Dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang sesuai, jelas, dan menjadi sebuah landasan hukum, maka OJK sendiri sudah bisa menjamin bahwa tindakan yang mereka ambil tentu tidak menyimpang dari jalur hukum. Bahkan dari seluruhnya kebijakan penyelenggaraan harus dihukum secara adil. 3. Asas kepentingan umum. Dalam hal ini, OJK akan berjalan dan bertindak sesuai yang ada pada tujuan awal untuk menjaga privasi serta kepentingan para masyarakat. Selain itu, lembaga ini nanti juga bisa melakukan tindakan pembelaan terhadap konsumen dan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam lembaga ini juga memiliki fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum. 4. Asas akuntabilitas. Semua aktivitas yang ada dan juga hasil dilakukan oleh lembaga OJK tetap harus dipertanggungjawabkan pada hukum yang telah berlaku. Sikap pertanggungjawaban ini harus dijalankan dan ditunjukkan pada masyarakat publik agar lembaga keuangan ini disebut sebagai salah satu lembaga transparan serta dapat dipercaya. 5. Asas keterbukaan. Lembaga OJK harus bersifat terbuka serta harus terbuka kepada seluruh hak masyarakat serta tidak bersikap membedakan kepentingan masyarakat antara satu dengan masyarakat lainnya. Lembaga ini juga tidak akan menutup satu hal pun pada masyarakat. Namun tetap lembaga ini juga harus melakukan
perlindungan terhadap setiap hak asasi pribadi, sebuah golongan, serta rahasia negara. Asas integritas. Lembaga otoritas jasa keuangan ini akan selalu berpegangan teguh yang sesuai pada seluruh nilai moral yang berada dalam melakukan seluruh tugasnya, termasuk juga dalam hal pengambilan keputusan yang bijak, serta hal lainnya. Untuk itu, OJK bisa sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki sifat integritas tinggi. 7. Asas profesionalitas. OJK memang akan selalu memfokuskan keahlian dalam menjalankan seluruh tugasnya dan ke seluruh wewenangnya. Sebagai salah satu lembaga besar negara, namun semua perilaku harus selalu berlandasan pada sebagai kode etik, juga ketentuan yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan.